Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Bayhaqi. Kali ini gue mau review series terbaru dari Netflix. Judulnya adalah House of Ninjas. Ini series totalnya 8 episode dan durasinya itu kurang lebih 50 menitan sekian. Jadi nggak lama-lama banget, nggak lebih dari 1 jam gitu ya. Dan emang Netflix sekarang ini bikinnya 8 episode sih ya. Ada Last Airbender gitu kemarin, terus juga ada One Piece juga tahun lalu. Cuma Yu Hakusho kenapa 5 ya, sayang banget. Ini dibikin oleh sutradara dan juga penulis dari Dave Ball. Ini seorang Amerika Serikat, jadi bukan orang Jepang asli gitu ya. Tapi ya kita lihat aja, karena yang gue baca nih, si Dave Ball ini tuh dia suka banget Jepang, karena dia belajar bahasa dan juga pasti budaya Jepang juga. Dan film-filmnya dari awal banyakan tuh dengan bahasa Jepang gitu, dengan latar Jepang juga. Jadi ya dia harusnya tahu banget Jepang lah ya gitu. Kita asumsikan seperti itulah. Sinopsisnya itu House of Ninjas bercerita tentang keluarga Tawara. Dia adalah keluarga keturunan dari Hanzo Hattori, keluarga ninja yang terkenal di Jepang, yang suatu hari 6 tahun lalu itu melawan klan Fumako Taro yang menculik seorang presiden tapi memakan korban, yaitu kakak pertamanya, anak pertama dari keluarga Tawara ini meninggal gitu, Gaku. Nah, si Gaku ini akhirnya membuat satu keluarga Tawara ini tuh pensiun gitu ya dari keluarga ninja. Tapi suatu hari ada biro ninja dari pemerintahan itu manggil lagi nih, ada misi baru gitu. Mau gak mau akhirnya keluarga Tawara ini menerima tawaran dari biro ninja ini ikut menyelidiki kasus yang mencurigakan nih. Ada sekte-sekte gitu dibikin oleh klan bebuyutannya mereka, musuhnya yaitu klan Fumako Taro. Premisnya sebenarnya sederhana, tentang musuh bebuyutan ketemu lagi nih di era sekarang, di era digital teknologi yang sudah serba maju kayak sekarang ini. Ada ninja yang hidupnya itu udah mungkin dari 500 tahun yang lalu, pokoknya udah ratusan tahun gitu ya. Ada, dan gimana mereka kehidupannya sekarang. Itu kan kayak sesuatu yang pengen kita tahu gitu ya, bikin penasaran. Bukan kayak keluarga di Naruto gitu ya, anime-animenya. Nggak kayak gitu juga sekarang gitu, dengan pakaian yang sebenarnya normal-normal kayak kita aja. Ceritanya juga ditulis menurut gue dengan padat gitu ya. Di 8 episode ini tuh mungkin di episode 1-2 masih belum ada banyak action, tapi setelah itu banyak banget tuh, lumayan actionnya gitu ya. Dikit-dikit tapi khas banget ninja lah gitu ya. Ceritanya ini juga menurut gue diperankan sama pemain-pemain yang cocok gitu. Muka-mukanya tuh gue rasa muka-muka ninja gitu. Gue nggak tahu kenapa ya, muka-muka di sini tuh kayak muka-muka ninja aja gitu. Mukanya misterius gitu, orang-orangnya juga di sini kelihatan misterius. Dia hidup biasa tapi sebenarnya dia juga masih cinta banget, dan emang namanya juga keluarga ya, terah gitu ya, keturunan dari keluarga ninja nggak bisa hilang gitu aja. 4 bersaudara nih BTW karakternya, ada Gaku yang meninggal, Haru, Nagi, sama yang kecil nih Riku. Dan si Riku ini awalnya nggak tahu, terus nantinya tahu gitu. Dan itu menurutku bagus banget sih build up ceritanya. Karakternya juga kuat-kuat banget, selain pemerannya cocok, karakternya juga kuat gitu ya, punya motivasi yang jelas. Diceritain juga walaupun banyak nih karakternya, tapi pelan-pelan itu diceritain gimana keterkaitan satu sama lainnya, dan juga motivasinya yang paling penting. Motivasi kenapa dia harus begini, dia harus begitu, itu diceritakan juga di sini. Ini walaupun masih misterius banget latar belakangnya, tapi kita mulai tahu sebenarnya Fumako Taro ini tujuannya itu apa sih gitu ya. Ya emang melawan si Hanzo Hattori, tapi dia punya tujuan yang lebih besar, yaitu membuat apa gitu. Nah, nonton aja. Treatment sutradaranya Dave Ball ini bikin bener-bener kayak ninja. Kameranya, sinematografinya, lightingnya itu juga dibikin kayak gelap gitu ya. Tapi gelapnya ini emang khusus cocok lah buat action atau thriller gitu ya genrenya. Terus juga treatment si ninjanya juga bukan yang kayak lompat-lompat dari rumah ke rumah yang ngilang gitu, ting 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 ting, bukan kayak anime-anime yang Naruto, Demon Slayer gitu, enggak lah. Tapi ini kayak ya normal aja sebenarnya. Dia bisa lompat-lompat, terus dia juga pakai tali gitu kan kemana-mana, dengan senjatanya juga ya senjatanya normal aja kayak pedang gitu ya. Ya kunai masih ada lah, tapi shuriken yang nggak ada nih. Menarik juga ya, shuriken nggak dipakai gitu si keluarga Tawara ini. Itu menurut gue treatment yang realis, tapi juga tetap tidak melupakan tradisi gitu ya. Gimana ninja ini masih ada gitu, dia pakai apa, dia juga tampilan kostumnya juga harus nutupin tinggal mata doang gitu ya, semuanya tertutup itu, terus pakai pedang dengan khas banget lah ninja gitu. Treatment si sinematografinya, lightingnya itu kayak gelap, terus ada kabut-kabut gitu ya, terus dia pelan-pelan lama-lama terus dia hilang. Terus juga treatment actionnya juga sama, dia tiba-tiba bisa hilang, terus ketika ngobrol terus dia nengok terus hilang juga. Itu menurut gue hal yang ninja banget. Treatment yang paling bikin gue terkesan itu adalah treatment suara sih. Dia bikin suaranya itu bener-bener kayak ninja, maksudnya hidup dalam keheningan gitu ya. Jadi di film ini tuh kita bisa lihat dan denger tuh suara-suaranya tuh dikit gitu, pelan. Nanti di akhir ada lagunya gitu.
lagu-lagu yang ditempatkan di akhir, jadinya kayak ada sesuatu perbedaan gitu ya, dari awalnya tenang lama-lama naik dengan suara dan lagu yang kenceng dan ramai gitu. Awalnya hening jadi ramai, itu menurut gue pernah yang bagus dan itu diulang. Gue yakin ini bukan nggak sengaja, tapi emang dari awal sampai akhir tuh selalu begitu gitu gue rasa. Editingnya juga bagus menurut gue. Editingnya tuh pelan tapi nggak bosen gitu buat gue sih. Jadi editingnya tuh mungkin nggak fast cut gitu ya, nggak yang cepet gitu dengan kecepatan ninja. Ini tuh editingnya tek pelan, dibikin dramanya, dibikin actionnya, dibikin trailernya tuh dapat menurut gue. Jadi kesan tegangnya juga dapat, kesan misteriusnya apalagi gitu. Itu sih yang paling penting di editingnya menurut gue. Dan lagunya yang terakhir tuh bagus banget. Nah sayangnya nggak lagu Jepang aja gitu, lagunya kebanyakan sebenarnya lagu era lama mungkin gitu ya, tapi bahasanya bukan bahasa Jepang, bahasa Inggris gitu. Nah kalau kurangnya, gue bingung sebetulnya. Gue nikmatin banget jujur si series ini 1-8 episode nggak lama, mah 2-3 hari gitu. Kalau pendapat gue tuh kurangnya mungkin karena ini udah disiapin gak cuma 1 season, jadinya tuh episode 8 kayak bener-bener menggantung aja gitu, kayak setengah jam selesai terus setengah jam lagi tuh kayak buat teasing season 2. Dan juga ya balik lagi keluarga tawarannya sih ya, keluarga tawarannya itu gue masih pengen lihat explore aja sih. Gue pengen masih ngeliat Riku gitu ya, pantesan banget di akhirnya digantungin gitu, jadi nunggu season 2 lah. Adegan nih banyak banget adegan yang menarik buat gue. Pertama adegan Nagi mencuri barang-barang di museum dan dibalikin gitu, itu keren banget sih. Kayak yang nggak boleh diambil terus nanti dikasih coretan dia bakal balikin 3 hari. Ya udah nanti polisi nungguin kan, kejar-kejaran gitu ya, itu keren sih. Adegan yang gue suka itu emang episode 4, gue inget banget adegan terakhir itu ketika ada Nagi sama bapak ibunya kembali bergabung dan tiba-tiba gitu ngelihat tuh kok semua keluarga gue ada di sini, itu melawan si Fumako Taro ini gitu ya, baru mulai beraksi lagi sebagai keluarga Tawara, keluarga ninja ini beraksi lagi. Itu keren banget sih. Udah skor ya. Nah kalau skor gue 8,5 sih dari 10, karena gue menikmati banget. Terus juga jalinan cerita dan plot twistnya juga oke, karakternya juga kuat, actingnya bagus semua, believable banget, misteriusnya juga dapet gitu ya, treatmentnya oke. Jadi paket lengkap sebetulnya. Ya cuma kurangnya itu akhirnya masih menggantung banget nih, jadi dibuat penasaran buat nungguin season 2-nya. Awas aja kalau nggak ada season 2-nya nih, gue DM Netflix biar dibikinin. Itu aja sih dari gue guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dan juga tunggu konten-konten Sinekrip berikutnya. Dah.